Langsung. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah kajian Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, ya kita dapat berkumpul di tempat yang paling baik, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menjalankan salah satu amal ibadah yang sangat agung, yaitu thalabul ilmi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memberikan kepada kita taufik sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Bapak Ibu jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di sini ya saya sifatnya membadali, mengganti Ustadz yang berhalangan hadir. Ini jadwalnya Ustadz siapa ini Pak? Ya, biasanya kalau beliau materinya apa? Materinya fikih. Hadis, Riyadhus Shalihin. Taib. Ini karena sifatnya ini mengganti beliau, ya. Maka di sini ya kita tidak melanjutkan, tidak meneruskan apa yang beliau kaji, ya, kitab Riyadhus Shalihin atau yang lainnya. Tapi di sini ya insya Allah kita akan menyampaikan satu kajian tematik dengan tema yang sangat perlu untuk kita ilmui, yaitu tentang bulan Dzulhijjah. Tentang bulan Dzulhijjah, karena ya sekarang kita berada di akhir, di penghujung dari bulan Dzulqa'dah. Sekarang kita berada di tanggal berapa Pak? Tanggal 29 Dzulqa'dah. Itu artinya ya besok atau lusa ya kita masuk bulan Dzulhijjah. Karena bulan antara 29 atau 30 hari. Jadi besok ya atau lusa ya kita masuk ya bulan Dzulhijjah, ya bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu sebelum kita masuk bulan tersebut, maka hendaknya kita mengilmui terlebih dahulu tentang keutamaan, keistimewaan bulan tersebut. Ya, kita mengilmui amalan apa yang disyariatkan di bulan tersebut, sehingga ketika kita masuk bulan tersebut kita sudah memiliki ilmunya, ya, sehingga kita bisa mengagungkan bulan tersebut, ya, dan bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga kita mendapatkan banyak keberkahan, kebaikan dari bulan tersebut. Tapi sebelumnya, ini kajiannya sampai jam berapa Pak? 1 jam ya, jam. Wah lumayan ya. Taib.
ya insyaallah ya kita akan menyampaikan ya dua poin yang penting, yaitu yang pertama tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Kemudian poin yang kedua yaitu amalan-amalan apa saja yang dianjurkan di bulan tersebut. Poin yang pertama tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, nanti insyaallah akan kita sampaikan 4 poin, ya, 4 keutamaan. Kemudian poin yang kedua, amalan apa saja yang dianjurkan, juga akan kita sampaikan 4 amalan. Jadi 2 poin, setiap poinnya ya 4 poin. Tapi Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Yang pertama tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Jadi perlu diketahui bahwasanya bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan yang sangat agung. Dan ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan, mengagungkan sebagian makhluk-makhluknya. Allah mengistimewakan, mengagungkan sebagian tempat. Allah mengagungkan, mengistimewakan sebagian waktu, sehingga di tempat atau di waktu yang Allah agungkan tersebut kita bisa beribadah kepada Allah, mungkin dengan ibadah yang sedikit, tapi kita bisa mendapatkan banyak pahala. Dengan ibadah yang sedikit kita bisa mendapatkan banyak pahala, berlipat-lipat pahala. Bukan karena ibadah tersebut, tapi karena keutamaan, keistimewaan tempat atau waktu yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Kita ambil contoh misalnya, ada tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Ya, sehingga kita ibadah di tempat tersebut dengan ibadah yang sedikit mungkin, tapi pahalanya berlipat. Contoh misalnya yaitu Masjidil Haram. Ya, Masjidin Nabawi yang Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita salat 2 rakaat di masjid tersebut, maka lebih baik ya di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 salat yang dilakukan di masjid selainnya. Ya, 100.000 lebih baik. Ya, lebih baik ya. Jadi kalau kita salat 2 rakaat di Masjidil Haram sama sholat 2 rakaat di Masjid Al-Ikhlas ini, sama atau tidak pahalanya Pak? Tidak sama. Bahkan 100.000 kali lipat lebih baik ya sholat di Masjidil Haram. Padahal sholatnya sama 2 rakaat dengan bacaan yang sama, ya kuantitas yang sama. Tapi karena ini keistimewaan tempat yang Allah istimewakan, yang Allah agungkan, sehingga dengan ibadah yang sedikit kita bisa meraih banyak pahala berlipat-lipat. Begitu juga dengan waktu. Ada beberapa waktu yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat diistimewakan oleh Allah ya, sehingga kita ibadah sedikit di waktu tersebut ya pahala yang Allah berikan akan berlipat-lipat. Contoh di antara waktu yang Allah istimewakan, yang Allah agungkan ya, yang sudah kita ketahui semuanya, misalnya yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ya, yang kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Ibadah yang kita lakukan di malam tersebut, maka ibadah tersebut lebih baik daripada ibadah yang kita lakukan selama 1000 bulan. Ibadah sekali bertepatan dengan waktu yang Allah agungkan Lailatul Qadar, maka ibadah tersebut lebih baik daripada ibadah yang sama kita lakukan selama 1000 bulan. Ini karena keistimewaan waktu, keagungan waktu yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Ya. Dan termasuk ya waktu yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan, yang Allah agungkan, yaitu bulan Dzulhijjah, terlebih lagi 10 hari pertama dari bulan tersebut. Ya. Jadi nanti kalau kita beribadah di waktu tersebut, maka ibadah yang kita kerjakan akan berlipat-lipat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan rahmat Allah. Ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Maka hendaknya kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi bulan Dzulhijjah, kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat agung. Apa saja keutamaannya, keistimewaannya? Yang pertama, kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an,
Yang pertama, bahwasannya bulan Dzulhijjah adalah salah satu dari 4 bulan suci. Salah satu dari Ashhurul Hurum, bulan haram, bulan suci. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah atau bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan yang sudah Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut, kata Allah, ada 4 bulan haram, 4 bulan suci. Dzalika dinul qayyim, dan itu adalah ketetapan agama yang lurus. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah sekali-kali kalian mendolimi diri kalian sendiri di 4 bulan suci tersebut. Sekarang pertanyaannya, Pak, boleh tidak kita berbuat zalim di selain bulan tersebut? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Jadi berbuat zalim kapanpun dilarang oleh Allah. Ya, kapanpun, di bulan haram maupun di luar bulan haram dilarang oleh Allah. Tapi dalam ayat tersebut Allah mengkhususkan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian sekali-kali berbuat zalim di bulan-bulan tersebut, 4 bulan haram. Allah mengkhususkan 4 bulan haram tersebut. Maka ini memberikan faidah, yaitu takkid, ya, penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, ya janganlah kalian berbuat zalim. Terlebih-lebih lagi, ya, di 4 bulan haram tersebut. Maka para ulama menjelaskan bahwasannya berbuat zalim, berbuat dosa, berbuat maksiat di 4 bulan haram tersebut, maka dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mafhum mukhalafah, ibadah, amalan soleh yang dilakukan di bulan-bulan haram tersebut pun pahalanya akan lebih besar, lebih banyak. Ini karena keistimewaan waktu yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Apa saja 4 bulan haram tersebut? Apa saja, Pak? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, salasun mutawaliyat, 3-nya berurutan. Dzulqa'dah sekarang ini, ya, Dzulhijjah, Muharram, kata Rasulullah yang keempat, wa Rajabun alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempat terpisah, yaitu bulan Rajab yang letaknya setelah bulan Jumada, sebelum bulan Sya'ban. Jadi Ashhurul Hurum, bulan haram, bulan suci, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dinamakan dengan bulan haram. Kenapa dinamakan dengan bulan haram, bulan suci? Yaitu karena Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berperang di bulan-bulan tersebut. Karena kesucian bulan tersebut, Allah melarang berperang. Ya. Walaupun itu berjihad dilarang di bulan tersebut. Kecuali kalau kita ya diserang kemudian kita mempertahankan diri, maka ini boleh. Tapi kita menyerang, kita berperang, ya, maka tidak boleh di bulan-bulan haram. Dan kesucian bulan haram 4 bulan tersebut pun diakui oleh ya orang-orang kafir Quraisy dahulu. Mereka juga mensucikan ya 4 bulan haram tersebut. Oleh karenanya mereka juga tidak mau berperang ya di bulan-bulan haram. Ini ya menunjukkan keutamaan ya bulan-bulan haram. Bahkan para ulama mengatakan bahwasannya dari 4 bulan tersebut, maka yang paling suci, yang paling baik yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan
Dzulhijjah. Maka ini yang menunjukkan kepada kita keutamaan bulan Dzulhijjah, bahwasanya bulan tersebut salah satu dari 4 bulan suci. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Keutamaan yang kedua dari bulan Dzulhijjah. Keutamaan yang kedua ini lebih spesifik. Ya, lebih mengkerucut. Kalau yang pertama tadi keutamaan bulan Dzulhijjah secara umum, entah dari tanggal 1 sampai akhir bulannya, semuanya adalah bulan haram. Keutamaan yang kedua ini lebih mengkerucut, yaitu khusus di 10 hari pertamanya. Apa keutamaannya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan makhluknya, maka itu menunjukkan keagungan, keistimewaan makhluk tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ya boleh sesuai dengan kehendak Allah, Allah boleh bersumpah dengan makhluknya apapun itu. Bersumpah dengan tempat, bersumpah dengan waktu, ya, boleh. Tapi kita makhluk, ya, tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersumpah, ya kita ya demi Allah, wallahi, ya. Selain ya bersumpah kepada Allah maka tidak boleh, bahkan ini merupakan perbuatan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bersumpah dengan Rasulullah, bersumpah dengan malaikat, bersumpah dengan orang tua, bersumpah dengan Ka'bah, maka ini tidak boleh. Boleh bersumpah tapi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala maka kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah, Allah bersumpah dengan waktu, Allah bersumpah dengan ya makhluknya. Ketika Allah bersumpah, maka ini menunjukkan keutamaan ya makhluk tersebut. Ya, misalnya Allah bersumpah wattini wazzaitun. Di situ Allah bersumpah dengan buah tin, buah zaitun, ya. Wasyamsi. Allah bersumpah dengan asyams, matahari. Maka ini menunjukkan keutamaan matahari di sisi Allah. Ini menunjukkan keagungan matahari, menunjukkan keutamaan buah tin, buah zaitun daripada buah-buah yang lainnya. Karena Allah tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Di mana di dalam ayat apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Yaitu dalam surat Al-Fajr. Dalam surat Al-Fajr ayat yang kedua. Ayat yang pertama Allah berfirman wal fajr, dan demi waktu fajar, walayalin asyr, dan demi malam-malam yang 10, atau bisa juga walayalin asyr, demi ya 10 hari. Karena layali atau lailah yaitu bisa diartikan malam, bisa juga siang. Ya, lail itu ya hari. Misalnya saya pergi berapa ya tiga malam, tiga hari. Sama. Jadi walayalin asyr, ya demi malam-malam yang 10 atau demi hari-hari yang 10. Di situ para ulama berbeda pendapat dalam penafsiran yang dimaksud dengan 10 hari tersebut. Walayalin asyr di situ, ya sebagian para ulama mengatakan yaitu yang dimaksud 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan 10 hari pertama bulan Muharram. Yang ketiga 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud walayalin asyr yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah ya penafsiran yang paling kuat. Penafsiran yang mayoritas para ulama ahli tafsir dari kalangan para sahabat, ya tabi'in dan yang lainnya, mayoritas mereka menafsirkan walayalin asyr yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena ditemukan hadis riwayat bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal asyra asru Dzulhijjah.
wal witra yaumu Arafah, wasyafa yaumu an-nahar. Kata Rasulullah SAW, yang dimaksud 10 hari tersebut yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ayat yang ketiga Allah mengatakan walayalin asyar wasyaf'i wal watar. Wasyaf'i itu adalah genap. Yang dimaksud adalah hari nahar, tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Wal watar itu ganjil, yang dimaksud yaitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah atau hari Arafah. Jadi wal fajr walayalin asyar wasyaf'i wal watar, yaitu ya semuanya menunjukkan tentang bulan Dzulhijjah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan wal fajr, yang dimaksud fajr di situ adalah fajar ya di hari Dzulhijjah tersebut. Jadi ya penafsiran yang paling kuat walayalin asyar yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian ayat berikutnya wasyaf'i itu adalah tanggal 10 ya hari menyembelih, wal watar yaitu tanggal 9 yaitu hari Arafah. Ini ya menunjukkan keutamaan bulan Dzulhijjah, yaitu sampai Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya tidaklah Allah itu bersumpah dengan waktu kecuali di dalam waktu tersebut ada ibadah-ibadah yang agung. Kalau kita lihat Allah bersumpah dengan waktu, misalnya wadduha, wal lail, wal fajr, apa lagi Pak? Dengan waktu apa lagi? Ya. Wadduha, demi waktu duha, demi malam, demi waktu fajar, wal asr, demi waktu asar, ya. Maka tidaklah Allah bersumpah dengan waktu, ya, kecuali di waktu tersebut pasti ada ibadah yang agung di sisi Allah. Ya, wal fajar, salat fajar, wal duha, salat duha, ya, wal lail, karena malam itu adalah waktu untuk bermunajat kepada Allah, ya. Walayalin asyar, ya juga sama, 10 hari pertama ini banyak sekali ibadah-ibadah yang agung, ya. Ini yang kedua yang menunjukkan keutamaan bulan Dzulhijjah. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Keutamaan yang ketiga dari bulan Dzulhijjah, dan keutamaan yang ketiga ini sama, yaitu spesifik, yaitu 10 hari pertamanya. Apa itu? Yaitu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, bahwasanya beliau SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamil ashar." Kata Rasulullah SAW, tidaklah ya ada hari-hari di mana amalan soleh yang dilakukan di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi tidak ada hari apapun yang amalan soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah, ya, yaitu amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, apapun amalan soleh tersebut. Karena ini menunjukkan keutamaan waktu tadi. Bahkan para ulama, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Ya Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah juga tidak bisa mengalahkan kecintaan Allah kepada amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Jihad, ya, apakah tidak bisa mengalahkan? Padahal kita tahu jihad adalah amalan yang berat. Yang kata Rasulullah, dirwatu sanamil Islam, puncaknya agama Islam adalah jihad. Tidak semua orang berani, bahkan mungkin sedikit, ya, yang berani untuk pergi berjihad. Karena berjihad dia membawa jiwanya, membawa hartanya,
Bahkan dia mungkin berpikiran untuk tidak kembali pulang. Tapi ternyata kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Dan jihad pun tidak bisa mengalahkan kecintaan Allah dengan amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini luar biasa. Luar biasa menunjukkan bagaimana agungnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga amalan soleh, apapun amalan soleh tersebut, entah itu sedekah, entah itu sholat, entah itu puasa atau yang lainnya, maka amalan tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada jihad sekalipun. Ustaz, kok enak sekali, enak sekali amalan kecil ternyata lebih dicintai oleh Allah daripada jihad. Ini kehendak Allah, ini rahmat Allah. Tinggal kita mau atau tidak. Sama halnya Lailatul Qadar, beramal semalam ternyata lebih baik daripada 1000 bulan. Ini Allah mengobral pahala. Allah memberikan diskon besar-besaran. Tergantung kita mau ngambil atau tidak. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Walaupun para ulama itu maksudnya bukan amalan sekali amalan kemudian lebih baik, misalnya kita sholat 2 rakaat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian amalan tersebut, sholat 2 rakaat tersebut lebih baik daripada jihad, tidak. Tapi maksudnya sebagian para ulama mengatakan yaitu kumpulan semua amalan soleh yang kita lakukan selama 10 hari, itu yang lebih baik daripada jihad fisabilillah. Jadi kita beramal dari tanggal 1 sampai tanggal 10, entah itu sholat, jihad, baca Al-Quran, digabungkan, maka itu lebih baik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di akhir hadis Rasulullah mengatakan yang bisa mengalahkan kecintaan Allah terhadap amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kata Rasulullah, rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bisyai. Yang bisa mengalahkan yaitu seorang yang dia itu keluar berjihad di jalan Allah dengan membawa jiwanya, membawa hartanya semuanya, dan dia tidak pulang dengan sesuatu apapun. Artinya apa, Pak? Syahid di medan jihad, hartanya habis, dia terbunuh syahid di medan jihad. Maka ini yang bisa mengalahkan amalan soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Selain itu maka tidak bisa mengalahkan kecintaan Allah terhadap amalan soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini jelas kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yang menunjukkan kepada kita begitu agungnya, begitu istimewanya bulan Dzulhijjah, terkhusus lagi 10 hari pertama dari bulan tersebut. Ini keutamaan yang keberapa tadi, Pak? Keutamaan yang ketiga. Sekarang keutamaan yang keempat. Keutamaan yang terakhir yang akan kita sebutkan. Ini lebih spesifik lagi. Kalau yang pertama tadi bulan Dzulhijjah secara keseluruhan. Dari bulan Dzulhijjah itu yang paling baik itu tanggal berapa, Pak? 10 hari pertama. 10 hari pertama ini lebih baik daripada 10 hari kedua atau 10 hari ketiga. Nah, ini lebih spesifik lagi yang keempat ini. Dari 10 hari pertama itu ada hari yang paling baik. Kapan itu, Pak? Tanggal 9 dan 10. Jadi keutamaan yang keempat, di bulan Dzulhijjah itu ada hari yang paling baik. Hari yang paling baik dalam 1 tahun. Hari yang luar biasa, yaitu tanggal 9 yang dinamakan dengan hari Arafah, dan tanggal 10 yang dinamakan dengan Yaumun Nahar, hari menyembelih. Ada apa di tanggal tersebut? Apa keistimewaan keutamaan tanggal 9 dan 10? Tanggal 9 ini tanggal hari yang luar biasa. Hari Arafah, hari yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala
paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Jadi setiap hari itu Allah membebaskan hambanya dari api neraka. Allah pilih beberapa hambanya, mungkin ya wallahu alam. Jadi setiap hari mungkin berapa hambanya dibebaskan. Tapi di hari Arafah ini banyak sekali. Rahmat Allah begitu besar di hari Arafah. Kata Rasulullah SAW, ma min yaumin aktsaru ayyutikallahu abdahu minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah itu lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka daripada hari Arafah. Di hari yang paling banyak Allah ya bebaskan hambanya dari api neraka. Kemudian juga keutamaan keistimewaan hari Arafah. Hari Arafah adalah hari paling baik untuk berdoa. Kata Rasulullah SAW, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa yaitu doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Sebaik-baik doa yaitu doa yang kita panjatkan kepada Allah di hari Arafah. Oleh karena itu jamaah haji tatkala wukuf di Arafah, apa yang mereka lakukan, Pak? Berdoa. Sepanjang siang mereka berdoa kepada Allah. Ya. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah ketika wukuf di Arafah, Allah itu mendekat. Ya, bagaimana mendekatnya Allah? Ya wallahu a'lam, sesuai dengan kebesaran Allah. Allah mendekat ke Arafah. Kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat, ya lihatlah hambaku ini. Allah membanggakan para hamba-hambanya terutama yang wukuf di Arafah. Dengarkan mereka, apa yang mereka minta pasti saya akan beri. Apa yang mereka minta pasti akan saya beri. Ya. Tapi ini ya keutamaan berdoa di hari Arafah tersebut tidak khusus bagi jamaah haji. Tapi selain mereka dari kaum muslimin ya maka mendapatkan keutamaan hari tersebut. Ya, maka banyak-banyak berdoa. Karena itu adalah hari yang paling baik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah yang membuka selebar-lebarnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan doa-doa. Allah banyak bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Allah banyak menghapuskan dosa-dosa pada hari tersebut. Dan lagi di antara keutamaan, keistimewaan hari Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yaitu hari tersebut adalah hari yang bersejarah bagi kaum muslimin. Karena pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menunjukkan kesempurnaan Islam. Ayat yang menunjukkan kesempurnaan Islam, bahwasanya Allah itu ridho dengan agama Islam. Ayat apa itu, Pak? Ayat apa itu? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi agama Islam ini agama yang sempurna, satu-satunya agama yang sempurna dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kesempurnaan agama Islam ini, ya, maka tidak butuh lagi penambahan atau pengurangan. Tidak perlu lagi modifikasi. Agama Islam ini sempurna dan sesuai di semua tempat dan semua waktu. Syariat Islam tidak hanya sesuai pada zamannya Rasulullah saja, tidak hanya sesuai di Arab saja, tapi syariat Islam semuanya ya sesuai ya manfaat, maslahat untuk semua ya manusia, entah itu di manapun ya
berada, entah di Arab maupun non Arab, kapanpun pada zamannya Rasulullah atau pada zaman sekarang atau nanti di akhir zaman. Dan ini agama, undang-undang, syariat yang membuat adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan senantiasa menjaga. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan ya untuk kalian nikmatku. Menunjukkan bahwasannya nikmat Islam adalah nikmat yang paling besar. Wa raditu lakumul Islam madina, dan saya telah meridhoi bagi kalian ya Islam sebagai agama kalian. Maka orang-orang Yahudi mereka iri, hasad kepada kaum muslimin karena ayat tersebut. Ya, mereka berangan-angan seandainya ayat tersebut diturunkan kepada mereka. Maka pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, datang seorang Yahudi kepada sahabat Umar. Yahudi tersebut mengatakan, "Ya Umar, ayatun fi kitabikum taqra'unaha." Ya, satu ayat yang ada di dalam kitab kalian, yang senantiasa kalian baca. "Lau nazalat alaina ma'syaral yahud," jika sekiranya ayat tersebut turun kepada kami orang-orang Yahud, "lattakhadna dzalikal yauma idan." Maka sungguh kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya, hari besar. Maka sahabat Umar bertanya, "Ayu ayatin, ayat yang mana itu?" Maka Yahudi membaca, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati." Maka sahabat Umar mengatakan, ya sungguh kami tahu ayat tersebut turun kepada siapa, kapan, dan di mana turunnya. Ayat tersebut turun kepada Rasulullah di padang Arafah ketika beliau sedang wukuf di Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah yang bertepatan pada hari Jumat. Ya. Jadi hari yang bersejarah, hari yang diimpi-impikan, hari yang diharap-harapkan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani. Tapi kita tidak menjadikan hari tanggal 9 bulan Dzulhijjah sebagai hari Id. Hari Idnya tanggal berapa, Pak? Hari Idnya tanggal berapa? Tanggal 10. Ya, tanggal 10. Ya. Tapi ini menunjukkan kepada kita keutamaan, ya, keistimewaan tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Tanggal 10 juga begitu. Adalah hari yang paling baik dalam satu tahun. Ya, Rasulullah menyebutkan bahwasannya 10 hari Nahar itulah adalah hari yang paling baik dalam satu tahun. Tapi para ulama menjelaskan maksudnya yaitu siang hari. Kalau malam hari yang paling baik yaitu Lailatul Qadar. Jadi kalau ditanya hari yang paling baik dalam satu tahun itu kapan? Maka kita balik tanya, siang atau malam? Kalau malam, Lailatul Qadar. Itu yang paling baik. Tapi kita tidak bisa memastikan kapannya, karena tidak ada yang tahu. Kalau siang, maka yang paling baik yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah, karena itu adalah hari Nahar, ya, di mana ibadah-ibadah besar dilakukan pada hari tersebut. Hampir mayoritas, kebanyakan, ya, manasik haji, ibadah-ibadah besar dilakukan pada tanggal 10. Entah itu tawaf, entah itu sa'i, entah itu ramyul jamarat, ya, melempar jamarat dan yang lainnya, ya, kemudian menyembelih. Bahkan, ya, orang-orang yang tidak pergi haji pun ibadah yang sangat luar biasa yaitu menyembelih. Berapa banyak hewan kurban dari kaum muslimin disembahkan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa darah banyak yang dialirkan, ya, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah-ibadah besar, ya, dilakukan oleh mayoritas banyak dari kaum muslimin, entah itu yang pergi haji maupun yang tidak pergi haji. Maka ini menjadi hari ibadah, hari di mana, ya, banyak ibadah-ibadah dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi, ya, hari yang paling baik. Ini kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an,
4 keutamaan bulan Dzulhijjah. Sebelum kita lanjutkan poin yang kedua, bisa kita ulang keutamaan bulan Dzulhijjah ada 4 apa saja? Pak, Bu? 1. Apa tadi? Apa 1 bulan penuh? Apa keutamaannya? Termasuk salah satu bulan haram. Yang kedua, 10 hari pertama Allah bersumpah dengannya. Yang ketiga, amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama itu lebih dicintai oleh Allah. Yang keempat, tanggal 9 dan tanggal 10 yang ada di bulan Dzulhijjah adalah hari yang luar biasa, dan tadi kita sebutkan ya tentang keistimewaan hari-hari tersebut. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, poin yang kedua yaitu tentang amalan apa saja yang disyariatkan di bulan tersebut. Satu hal yang perlu kita sadari yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita tentang keutamaan suatu waktu. Jadi ketika Allah menunjukkan keutamaan suatu waktu atau Rasulullah mengabarkan kepada kita tentang keistimewaan sebuah waktu, maka di situ tujuan dari Allah, tujuan Rasulullah SAW itu satu, yaitu memotivasi kita agar kita semangat ibadah di waktu tersebut. Jadi bukan hanya pengetahuan saja. Ketika Allah mengabarkan kepada kita misalnya Lailatul Qadari khairum min alfi syahr, Allah menunjukkan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu bukan hanya ta'lim, itu bukan hanya mengajarkan, itu bukan hanya pengetahuan. Oh, ternyata Lailatul Qadar utama, tidak. Tapi di situ ada tujuan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Yaitu memotivasi kita. Memotivasi hambanya agar memanfaatkan waktu tersebut ya dengan sebaik-baiknya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ketika Allah dan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari pertamanya, terutama di tanggal 9 dan tanggal 10-nya, maka tujuan yaitu agar kita termotivasi semangat dalam beribadah sebanyak-banyaknya di waktu tersebut. Maka poin yang kedua, kita perlu mengetahui amalan apa saja yang dianjurkan, disyariatkan di bulan Dzulhijjah. Pada umumnya semua amalan soleh sangat ditekankan, dianjurkan untuk kita amalkan di bulan tersebut, khususnya di 10 hari pertama. Jadi ketika Rasulullah bersabda dalam hadis yang kita sebutkan, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fihinna." Tidak ada hari-hari di mana amalan soleh lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka amalan soleh di situ umum. Amalan soleh apa saja? Entah itu belajar, thalabul ilmi, membaca Al-Quran, puasa, sedekah, berbakti orang tua, menolong sesama, dan yang lainnya. Tapi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di sana ada amalan-amalan khusus yang sangat ditekankan untuk kita amalkan di bulan Dzulhijjah. Apa saja amalan tersebut? Kita akan sebutkan insyaallah 4 sama sesuai dengan jumlah keutamaan bulan Dzulhijjah tadi. Amalan yang pertama, dan ini yang paling utama, yaitu haji. Ibadah haji. Di mana haji ini yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang mampu, dan termasuk salah satu dari rukun-rukun Islam. Dan semua rukun Islam ini adalah wajib. Bahkan amalan-amalan yang paling agung di dalam Islam termasuk haji. Tapi haji ini sangat terikat dengan kemampuan.
karena tidak mudah untuk pergi haji. Di sana ya harus dilihat kemampuan dalam finansial uang atau ya finansial kemampuan dalam fisik. Ya mungkin ada yang uangnya mampu tapi fisiknya tidak mampu, maka gugur kewajiban, atau sebaliknya ini kebanyakan fisiknya mampu tapi uangnya yang tidak mampu, ini juga gugur kewajiban. Tapi kalau mampu ya secara fisik, secara kesehatan, secara finansial, maka wajib. Ya, dan kewajiban tersebut ya sekali dalam seumur hidup. Untuk yang kedua ketiganya adalah sunnah. Ya. Dan keutamaan haji ini luar biasa. Haji ini keutamaannya luar biasa. Ya Rasulullah SAW menyebutkan tidak tanggung-tanggung, al hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan bagi ibadah tersebut kecuali surga. Ini langsung surga. Ya. Biasa ibadah itu keutamaannya tuh biasanya dilipat gandakan pahalanya atau yang lainnya, ya, mendapatkan cinta dari Allah atau yang lainnya. Tapi ini pahalanya langsung surga. Tapi syaratnya adalah haji mabrur. Haji yang baik, haji yang diterima oleh Allah, ya. Sesuai dengan kehendak Allah. Kita nggak tahu mana haji yang diterima oleh Allah, tapi para ulama menjelaskan di antara syaratnya haji yang mabrur yaitu 3 harus terpenuhi. Yang pertama ikhlas karena Allah, ya. Yang kedua manasik yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang ketiga selama haji dia tidak berbuat ya fasik, dia tidak berbuat kemaksiatan, utamanya adalah dosa-dosa besar yang merusak ibadah hajinya. Maka kalau 3 ini dikerjakan, ya insya Allah maka hajinya adalah haji yang mabrur dan tidak ada balasan kecuali surga. Bahkan Rasulullah pernah di dalam sebuah hadis juga Rasulullah bersabda, man hajja falam yarfus walam yafsuk roja'a kayaumin waladathu ummuh. Barang siapa yang pergi haji, dia tidak berbuat rofas, tidak berbuat fasik. Rofas itu berbicara yang buruk, dia tinggalkan. Fasik itu berbuat yang buruk, dia tinggalkan semuanya. Ya, maka dia kembali dari pergi hajinya itu seperti ya orang yang suci tidak punya dosa, seperti hari di mana ibunya melahirkan. Ini luar biasa. Makanya kebanyakan para ulama ya mengatakan bahwasanya semua amalan yang keutamaannya itu menghapuskan dosa-dosa, maka yang dimaksud itu dosa kecil kecuali haji. Jadi amalan soleh itu bisa menghapuskan dosa, tapi dosa kecil. Seperti misalnya puasa Arafah, itu keutamaannya kan menghapuskan dosa selama 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Misalnya pergi ke masjid ya, misalnya 1 langkahnya ya menghapuskan dosa, 1 langkahnya mengangkat derajat. Wudu, dengan air wudu itu ya dosa-dosa akan berguguran. Semuanya itu, semua amalan soleh yang janjinya menghapuskan dosa, maka itu para ulama mengatakan itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa besar harus bertaubat, kecuali haji. Ya, pendapat yang kuat dari para ulama, haji itu ya, dengan haji maka tidak hanya dosa kecil, tapi dosa besar sekalipun ya itu akan dihapuskan, diampunkan. Sehingga dia datang dari pergi haji itu seperti orang yang suci, tidak punya dosa. Dia bersih dari dosa, tidak hanya dosa kecil tapi dosa besar. Ini luar biasa atau tidak, Pak? Luar biasa. Ya. Ya kita ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita kemudahan ya untuk bisa pergi haji. Ya. Ya kita harus punya tekad terlebih dahulu. Semoga Allah memudahkan. Ya, walaupun bayangannya sulit Pak ya, sulit. Tapi ya penting niat dulu Pak ya, niat dulu. Dia daftar ya, nyelengi Pak ya, berdoa. Gitu. Baik, ini yang pertama haji. Kemudian yang kedua sebetulnya ada satu amalan yang pahalanya seperti haji, tapi hadis tersebut, amalan tersebut diperselisihkan oleh para ulama apakah benar atau tidak.
Tapi saya sampaikan, ya ini terlepas dari perselisihan para ulama, yaitu tentang sholat syuruk, sholat isyraq. Yang kata Rasulullah SAW, man shallal fajr, man shallal ghadata fi jama'atin, summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams. Barang siapa yang sholat fajar, kemudian setelah sholat fajar dia duduk, ya, beribadah mengingat Allah, ya, entah itu sholat, entah itu bukan sholat, entah itu berzikir, entah itu berdoa, membaca Al-Quran, thalabul ilmi sampai matahari itu terbit, ya. Summa shalla raka'ataini, kemudian ya setelah matahari itu sedikit meninggi dia sholat 2 rakaat, maka kata Rasulullah, kana lahu ka ajril haji tamatan, maka bagi dia pahala seperti pahala haji, ya, sempurna. Tapi sekali lagi, ya, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, ya. Tapi secara sholatnya itu adalah ibadah yang agung. Itu disepakati oleh para ulama bahwasanya sholat syuruk adalah ibadah yang agung. Cuma pahalanya apakah bisa seperti pahala haji sempurna, maka itu yang diperselisihkan para ulama, ya. Tapi ya sebagian para ulama menetapkan, ya, sebagian para ulama ya tidak. Ini yang pertama. Kemudian keutamaan amalan yang kedua setelah haji yang sangat dianjurkan khusus di bulan Dzulhijjah, yaitu al-udhiyah, menyembelih hewan korban. Tentunya bagi yang mampu, menyembelih hewan korban, ya, bagi yang mampu. Tapi saya kira banyak yang mampu, ya. Dan menyembelih hewan korbannya adalah perintah Allah dalam surat Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan menyembelihlah. Di situ Allah perintahkan kita untuk menyembelih. Setelah ayat pertama yang Allah menyebutkan nikmat yang besar, yaitu Al-Kautsar. Makanya para ulama, ya, mengambil faidah dari ayat tersebut, dari surat tersebut, di antara syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat-nikmat yang Allah berikan, yaitu kita, ya, menyembelih hewan korban. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah, karena Allah perintahkan kita untuk menyembelih itu setelah Allah menyebutkan, mengingatkan tentang nikmat yang besar. Maka wujud syukur kita kepada Allah, ya, dari nikmat-nikmat Allah, yaitu kita menyembelih. Dan menyembelih hewan korban ini adalah amalan yang terus menerus tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah dan juga para khulafanya. Abu Bakar, Umar dan yang lainnya tidak pernah meninggalkan, ya, ibadah tersebut. Setiap tahunnya di Madinah Rasulullah selalu menyembelih hewan korban, ya. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengancam bagi orang yang mampu tapi dia tidak mau berkorban. Kata Rasulullah SAW, man kana lahu sa'atun falam yudhahi falan yakrobanna musallana. Kata Rasulullah, barang siapa yang punya kemampuan tapi dia tidak menyembelih hewan kurban, maka janganlah sekali-kali dia mendekati musola kami. Musola itu maksudnya, musola itu bukan, ya, musola itu tempat sholat. Kalau di kita musola itu apa? Langgar, ya. Tempat sholat yang tidak dipakai sholat Jumat. Tapi musola itu maksudnya yaitu tempat sholat yang tempat sholat tanah lapang yang dipakai sholat Id atau sholat minta hujan, istisqa, ya. Sholat istisqa yaitu musola. Jadi kalau Rasulullah sholat Id di musola, di tanah lapang. Itu. Maka jangan sekali-kali, ya, dia mendekati tempat sholat kami. Ini ancaman dari Rasulullah SAW. Dan pahalanya luar biasa. Pahala, ya, menyembelih ini itu lebih baik daripada sedekah dengan nominal yang sama. Itu disepakati oleh imam madhab. Misalnya, si A punya uang berapa, Pak? Kalau korban berapa, Pak? Di sini 3 juta. Misalnya si A punya uang 3 juta. Si B punya uang 3 juta.
Si A dia gunakan untuk menyembelih di hari raya Idul Adha atau hari tasyrik. Si B dia tidak gunakan untuk menyembelih, tapi dia gunakan untuk sedekah, memberi fakir miskin, memberi apa ya, sedekah di jalan Allah. Sama-sama 3 juta. Maka kata para ulama, dan ini disepakati oleh para ulama, maka yang digunakan untuk menyembelih itu lebih utama, lebih baik. Karena di satu sisi dia menjaga sunnah Rasulullah, ya. Kemudian ya dia berkorban itu dia di waktu yang sangat istimewa, ya. Bahkan dari madhab Imam Malik yang mengatakan bahwasannya berkorban itu lebih baik daripada membebaskan budak. Kita tahu membebaskan budak itu harus membelinya dengan harga yang mahal. Tapi ternyata lebih baik ya berkorban. Menyembelih hewan kurban. Ya. Tapi dalam ibadah menyembelih hewan kurban ini ada beberapa yang perlu kita tekankan, yaitu yang pertama niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas karena Allah, bukan bangga-banggaan. Ya, bukan bangga-banggaan, oh sapi saya paling besar, oh kambing saya paling besar. Kata Allah, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, ya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Ya, bisa saja ya yang menyembelih hewan yang kecil tapi ternyata dia lebih ikhlas karena Allah, maka lebih baik. Bukan berarti nanti yang kecil aja, enggak. Ya, kalau bisa yang besar, yang banyak, dan juga ikhlas karena Allah. Jadi kuantitasnya dia bagus, kualitasnya juga dijaga. Ini yang paling baik. Artinya yang perlu kita tekankan yaitu keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua ada satu sunnah, ada satu petunjuk dari Rasulullah. Ini bagi yang berniat untuk berkorban. Ya, berniat untuk berkorban, maka Rasulullah melarang ya untuk memotong ya rambut atau kuku. Fala ya'khudanna min sya'rihi wala atfarihi syai'. Janganlah sekali-kali memotong kuku atau rambutnya sedikit pun. Ya, entah itu rambut mana saja, kuku mana saja tidak boleh. Dimulai dari kapan? Dari tanggal 1 sampai hewannya disembelih. Jadi karena ini tanggal 29 dan ini bisa jadi akhir atau bisa jadi besok tanggal 30. Jadi nanti dari mulai tanggal besok atau lusa itu sudah tidak boleh potong kuku atau tidak boleh potong rambut sedikit pun. Ini petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang amalan yang keberapa? Yang kedua. Sekarang yang ketiga. Amalan yang ketiga yaitu puasa. Puasa di tanggal 1 sampai tanggal 9. Walaupun itu diperselisihkan para ulama, cuma yang rajih, yang kuat yaitu disunahkan untuk puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, sebagaimana datang dari istri-istri Rasulullah, mereka mengatakan kana Rasulullah yasumu tis'a min Dzulhijjah. Rasulullah itu puasa, menjaga puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Ya. Kalau tidak mampu, ya, maka perbanyak saja. Perbanyak, ya. Kalau nggak bisa 9 hari, ya perbanyak, mungkin 7 hari, mungkin 6 hari, mungkin 4 hari, ya. Semakin banyak semakin baik, ya. Kalau nggak bisa juga, maka minimalnya 1 hari. Ini walaupun sunnah tapi muakkadah. Yang keutamaan itu luar biasa, yaitu puasa pada tanggal 9. Tanggal 9. Ini saya tekankan, ini puasa berkaitan dengan waktu, bukan berkaitan dengan tempat, ya, tapi dengan waktu. Jadi puasa 9 Dzulhijjah. Karena kebetulan 9 Dzulhijjah itu hari Arafah, maka dinamakan dengan puasa Arafah. Tapi ini adalah puasa yang berkaitan dengan waktu, tanggal 9. Entah itu bertepatan dengan wukufnya jamaah di Arafah atau tidak. Mungkin jamaah, mungkin di sini tanggal 9, tapi ternyata jamaah haji sudah wukuf atau mungkin belum wukuf, ya. Sekali lagi, ini puasa berkaitan dengan waktu. Yang penting tanggal 9 bulan Dzulhijjah, mau itu bertepatan atau tidak.
bertepatan dengan wukufnya jamaah haji di Arafah atau tidak. Apa keutamaan puasa 9 Dzulhijjah di hari ke-9 yaitu puasa Arafah? Kata Rasulullah, ahtasibuhu 'ala Allah an yukaffira as-sanatal madiyah wal baqiyah, yaitu bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Jadi 2 tahun. Ini puasa 1 hari itu bisa menghapuskan dosa 2 tahun. Lama nggak Pak? Banyak nggak dosa selama 2 tahun itu? Ya, Masya Allah. Ya, puasa 1 hari saja. Tapi sekali lagi ini dibawa kepada dosa-dosa kecil saja. Tapi banyak nggak dosa kecil? Banyak. Jangankan 2 tahun Pak ya, sehari 2 hari saja ya nggak tahu. Ya. Tapi misalnya bagaimana kalau nggak banyak dosa, nggak punya dosa, 2 tahun nggak punya dosa, atau dosanya kecil sedikit banget, ya jadi rugi dong puasa. Padahal keutamaannya menghapuskan dosa, sedangkan dia tidak punya dosa atau dosanya sedikit. Makanya para ulama mengatakan setiap amalan yang keutamaannya itu menghapuskan dosa, kalau ternyata orang tersebut dosanya sedikit, jadi kalau keutamaannya terhapusnya dosa, dia mendapatkan sedikit keutamaan karena dosanya kecil, sedikit. Maka diganti dengan dinaikkan derajat. Jadi derajatnya dinaikkan. Jadi nggak ada ruginya tetap. Mau dia dosanya banyak, dosanya kecil, kalau dosanya semakin banyak untungnya. Karena semakin banyak dosanya akan dihapuskan. Tapi kalaupun dosanya kecil, sedikit, maka ya akan dinaikkan derajatnya. Ini jadi nanti kalendernya dikasih tanda ya, tanggal 9 bulan Dzulhijjah ini puasa. Ajak keluarga untuk berpuasa ya. Walaupun tidak wajib, tapi sayang sekali kalau kita terlewatkan dari keutamaan yang begitu besar, yaitu dihapuskan dosa selama 2 tahun. Kemudian amalan yang keempat, amalan yang terakhir akan kita sebutkan pada kesempatan kali ini, yaitu berzikir. Berzikir kepada Allah. Ini adalah amalan yang dipilih oleh Rasulullah, yang ditentukan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka beliau mengatakan fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut, yaitu takbir, tahlil, tahmid. Takbir Allahu Akbar, tahmid Alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah. Boleh pisah-pisah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru nanti tahlil, baru nanti tahmid. Boleh digabung seperti takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh 2 kali, boleh 3 kali. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di situ sudah ada takbir, ada tahlil, ada tahmid. Ya. Dan para ulama membagi zikir ini, takbir ini menjadi 2 macam. Yang pertama adalah takbir mutlak. Takbir mutlak itu tidak terikat dengan waktu. Jadi kapan saja, di mana saja, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah, itu takbir mutlak. Ya, kapan saja mau takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terserah takbir la ilaha illallah. Bahkan dahulu diriwayatkan Ibnu Umar dan sebagian para sahabat itu takbir di pasar. Ya, takbir mutlak. Ya, entah itu tanggal 1, tanggal 2. Dan ini kata para ulama, ini adalah sunnah yang ditinggalkan. Sunnah yang ditinggalkan. Ini sunnah. Ya. Kita mengamalkan sunnah ya. Ketika sunnah itu mau hilang, maka ini keutamaannya lebih besar. Karena kita menjaga sunnah tersebut. Jadi kalau ada ini sunnah, amalan yang sunnah tapi ternyata asing gitu. Seakan-akan orang itu nggak tahu kalau ini sunnah. Kemudian kita mengamalkan sunnah tersebut, maka mendapatkan keutamaan lebih. Selain keutamaan ibadah tersebut, kita mendapatkan keutamaan karena menjaga sunnah. Menjaga sehingga sunnah itu tetap hidup. Ya, itu takbir mutlak. Yang kedua adalah takbir muqayyad. Takbir muqayyad yaitu dimulai dari tanggal 9 sholat subuh. Takbir muqayyad itu yang terikat dengan waktu, yaitu yang dilakukan
setelah sholat 5 waktu, setelah sholat fardu, dimulai dari tanggal 9, dari sholat subuh sampai selesai hari tasyrik, tanggal 13 sholat asar. Disunnahkan, ini sekali lagi adalah sunnah yang ditinggalkan ya oleh kebanyakan kaum muslimin. Jadi setiap selesai sholat fardu, assalamualaikum, assalamualaikum, ya, maka itu disunnahkan untuk bertakbir. Bahkan dianjurkan untuk mengeraskan suara, tapi sendiri-sendiri, tidak jamaah. Jadi kalau misalnya imam nanti, misalnya imam ya di hari-hari tersebut tanggal 9 sampai tanggal 13, assalamualaikum, assalamualaikum, mungkin dia mau istighfar sebentar, ya, kemudian dia takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang lainnya juga, tapi sendiri-sendiri ya dianjurkan untuk suara itu keluar, suara itu keluar. Ini syiar Islam. Ini adalah sunnah. Jadi nanti yaitu digemakan takbir tersebut, takbir muqayyad, yaitu setiap selesai sholat 5 waktu dari tanggal 9 sampai tanggal 13 ya kita hidupkan sunnah tersebut. Taib kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pas ini 20-20 tadi ya, di apa namanya tadi Pak Jumari ya sudah dikurangi dari setengah 9, 20 ini pas. Ini mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini sifatnya hanya mengisi waktu ya, karena Ustadz yang terjadwal berhalangan hadir. Ini apa yang saya sampaikan ini nasihat untuk saya pribadi dan secara umum untuk jamaah sekalian. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.